Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Anak-anakku sekalian, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semua senantiasa berada dalam kesehatan, keselamatan, keberkahan, dan rezeki yang berlimpah. Tak lupa mudah-mudahan kalian selalu bahagia. Pada kesempatan ini Bapak akan melengkapi materi tentang berpikir kritis dan bersikap demokratis. You are what you think. Hidup seseorang itu sesuai dengan program dalam pikirannya. Anak-anak sekalian, saat sebuah kapal tenggelam, bukan karena air di sekitarnya, tapi karena air yang berhasil masuk ke dalam tubuh kapal itu. Begitu juga dengan hidup kita, dengan hidup kalian. Ketika seseorang jatuh, ketika seseorang gagal dalam hidupnya, sebenarnya kegagalan tersebut bukan karena sesuatu yang di luar dirinya, tapi karena sesuatu yang masuk ke dalam pikirannya, karena sesuatu informasi yang negatif yang masuk ke dalam pikiran orang tersebut. Maka kemudian sangat penting bagi kita untuk menjaga pikiran. Jaga pikiran, karena pikiran jika keliru bisa menenggelamkan hidup kalian. Lalu dari mana data itu masuk? Dari mana informasi itu masuk? Informasi yang masuk ke dalam pikiran kita itu berasal dari segala sesuatu yang Anda lihat, yang Anda dengar, dan yang Anda baca. Apakah berasal dari orang tua, dari keluarga, masyarakat, teman di sekolah, bahkan dari informasi media massa. Nah, informasi-informasi yang masuk itu nantinya akan menjadi arsip, akan menjadi data permanen di pikiran bawah sadar kalian. Bisa jadi informasi itu informasi yang positif seperti ikhlas, sabar, bahagia, dan cinta. Namun bisa jadi informasi itu adalah informasi yang negatif seperti kecemasan, kemarahan, kebencian, gelisah, permusuhan, dan lain sebagainya. Jika data-data yang masuk ke dalam pikiran kalian adalah data yang positif, maka isi pikiran bawah sadar kalian adalah positif dan hidup kalian menjadi positif, menjadi baik. Sebaliknya, jika isi di pikiran kalian adalah sesuatu yang negatif, maka data di pikiran kalian pun menjadi negatif dan hidup kalian menjadi tidak baik. Lalu apa pikiran bawah sadar? Pikiran manusia itu terbagi dua. Ada pikiran sadar dan ada pikiran bawah sadar. Pikiran sadar mempengaruhi kehidupan seseorang itu sebesar 12%. Dan pikiran bawah sadar mempengaruhi kehidupan seseorang itu sebesar 88%. Nah, kualitas bangunan pikiran kita ini sangat ditentukan oleh jumlah file positif yang kita miliki atau jumlah data positif yang ada di pikiran bawah sadar kita. Semakin banyak
file positif, maka semakin berkualitas bangunan dari diri kita. Begitu juga sebaliknya, semakin banyak file negatif dalam diri kita, dalam pikiran bawah sadar kita, maka semakin tidak berkualitas bangunan diri kita. Nah, lalu apa yang harus dilakukan? Karena kualitas seseorang sangat ditentukan oleh berapa banyak data positif yang ada di pikirannya, maka kita perlu mengubah secara bertahap file-file negatif menjadi file-file positif. Misalnya, saat di dalam diri kita muncul pikiran saya bodoh, nah pikiran itu harus diubah. Katakan dalam diri bahwa saya pintar. Saat mudah menyerah, katakan saya tangguh. Saat sibuk, katakan bahwa saya punya waktu di sela-sela kesibukan saya. Dan saat tidak percaya kalau saya bisa berbisnis misalnya, saya katakan saya bisa karena orang lain pun bisa. Begitu juga dengan yang lainnya. Jadi, saat pikiran bawah sadar kita dipenuhi oleh hal-hal yang positif, maka sesungguhnya Anda jauh lebih hebat daripada apa yang Anda bayangkan. Seperti pada gambaran atau pada ilustrasi berikut ini. Pikiran dalam diri kita itu diibaratkan seperti fenomena gunung es di lautan, di mana ada puncak gunung es yang tampak sedikit ini, ada permukaan air yang menghalangi, dan ada potensi yang tidak tampak yang merupakan pikiran bawah sadar. Lalu bagaimana kemudian memunculkan potensi besar yang sesungguhnya ada dalam diri kita itu? Maka kata kuncinya adalah turunkan permukaan air laut yang menghalangi potensi besar kita dari gunung es yang sesungguhnya. Bagaimana sebetulnya pembatas terbesar dalam diri kita itu ada dalam pikiran kita sendiri. Maka pikiran kita lah yang sebetulnya harus diubah, diperbaiki. Ada pikiran-pikiran yang negatif yang bahkan menjadi sampah di dalam diri kita, yang itu harus kita hilangkan, itu harus kita buang. Apa saja? Cara pandang negatif, mau menang sendiri, menutup diri, tidak berani mengambil resiko, keyakinan yang rendah, motivasi yang rendah, dan sikap mental positif, sikap mental negatif yang lainnya. Adapun yang harus dibangun, yang harus dimunculkan, yang harus dikembangkan adalah sikap-sikap berpikir positif, keyakinan yang kuat, optimisme, sikap terbuka, dan berani mengambil resiko. Pikiran kita itu sebetulnya seluas samudra. Tetapi karena target kita yang kecil, target kita yang hanya seluas danau atau kolam renang, potensi diri yang sesungguhnya bisa berkembang seluas samudra, itu kemudian perkembangannya menjadi terbatas karena impian kita yang terlalu kecil. Energi dan semangat yang mestinya sebesar samudra, tetapi karena targetnya kecil, energi pun mengecil sesuai dengan kebutuhan kita yang kecil. Maka berpikirlah besar, bertindaklah besar, dan raih hal-hal besar dalam hidup kalian. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.